dari semua program-program ini masyarakat yang mengerjakan. Jadi kami sebagai mahasiswa itu seperti fasilitator saja. Daerah kita, apalagi khususnya di desa ini, memang masih ada kesenjangan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, organisasi kemahasiswaan dituntut untuk tidak hanya aktif di lingkungan kampus saja, namun harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, termasuk di sektor peternakan yang kita ketahui tentunya masih membutuhkan sentuhan inovasi dan pendampingan berkelanjutan. Salah satu wujud konkret peran mahasiswa dalam konteks ini datang dari tim SATOA, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan atau HIMAKH Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang menghadirkan program pemberdayaan berbasis smart farming tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di Desa Patiro Deceng, Kabupaten Maros. Luar biasa sekali pemirsa, dan program ini berhasil memperoleh juara 3 sebagai tim dengan strategi pemberdayaan paling efektif dalam ajang Abdi Daya Ormawa 2025. Benar sekali tentunya topik ini, dan kita akan mengulas seperti apa sih konsep dari program ini, kemudian bagaimana pelaksanaannya di lapangan, dan yang paling penting adalah seperti apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui program ini. Dan untuk membahas topik tersebut pemirsa, sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV dua orang narasumber yang tentunya berkontribusi langsung, terjun langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Narasumber kita yang pertama ada dosen pendamping tim SATOA HIMAKH FK Unhas, ada Bapak Dr. Hewan Muhammad Ardiansyah Nurdin MSI. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Kak ya. Dan tentunya narasumber kita yang kedua pemirsa, Ketua Tim SATOA HIMAKH FKUH ada Kak Andi Muhammad Abid Nabil Rida P ya, yang tentunya sebagai Ketua Tim dari SATOA HIMAKH FKUH. Dan tentunya kedua narasumber kita ini akan menceritakan langsung bagaimana pelaksanaan program ini di lapangan. Mungkin saya mengawali ke Pak Ardiansyah dulu. Kak Ardiansyah, bagaimana sih sebenarnya pentingnya atau urgensi daripada ke Ormawa ini untuk melakukan pengabdian di masyarakat, Kak? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Iva karena sudah diundang pada hari ini. Jadi terkait dengan seberapa pentingnya sih sebenarnya kegiatan organisasi Ormawa ini di masyarakat ya. Karena kan kita tahu sebenarnya di kampus itu kan kita dasarnya adalah pengembangan tridharma. Betul. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, output dari kedua hal di awal ini terakhir adalah bagaimana kita mengabdi, mengimplementasikan apa yang sudah kita ajarkan ke mahasiswa dan apa yang sudah diteliti oleh dosen dan juga mahasiswa ke masyarakat. Nah, di sini bukan hanya dosen yang didorong, tapi kita juga mendorong bagaimana organisasi mahasiswa itu bisa berpikir ke depan bahwa bukan hanya kegiatan-kegiatan organisasi saja yang harus dilakukan, tapi kegiatan berbasis masyarakat, pengembangan terkait masyarakat, itu wajib juga didorong ke organisasi mahasiswa. Agar apa? Sebagai media untuk mereka belajar sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Itu juga yang menjadi salah satu tujuan kenapa organisasi mahasiswa ini kita dorong untuk berkegiatan ke masyarakat. Seperti jadi output akhirnya ya dari penelitian dan yang lain sebagainya, dan juga mereka bisa berlatih sebelum masuk ke dunia kerja. Kalau dari Kak Nabil sendiri, bagaimana melihat dari POV seorang mahasiswa ya tentunya yang berorganisasi, penting nggak sih ini melakukan pengabdian di masyarakat? Kalau kan tadi Dr. Din sudah kasih POV dari dosen, kalau menurut saya dari mahasiswa sendiri perannya Ormawa itu sebenarnya sebagai tujuan utamanya adalah sebagai jembatan bagi mahasiswa ke masyarakat. Jadi Ormawa itu sebagai wadahnya untuk mahasiswa itu bisa berkembang. Nah, outputnya lagi seperti yang dijelaskan tadi Dr. adalah pengabdian. Bagaimana caranya mahasiswa itu dapat peka terhadap sosialnya. Jadi peran utama dari Ormawa itu ada di situ. Bagaimana mahasiswa yang ada dalam Ormawa tersebut bisa meningkatkan soft skill dan hard skill-nya, terutama dalam bidang pengabdian itu sendiri, Kak. Oke, jadi ada nilai sosial yang tentunya akan ditanamkan ya, bagaimana kemudian keilmuan mereka itu tidak hanya berguna bagi mereka sendiri, tapi juga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal juara yang diraih ini kemarin kan mendapatkan juara 3 ya tim SATOA ini. Mungkin Kak Nabil dulu, bagaimana gambaran dari program ini, Kak? Oke, untuk program ini sendiri kan kami ambil konsep smart farming. Nah, smart farming yang sendiri di situ kami menerapkan untuk monitoring suhu dan kelembapan untuk kandang-kandang di peternakan di Desa Patiro Deceng itu sendiri. Namun sebenarnya
hal-hal dasarnya. Kami tidak langsung ambil smart farmingnya. Kami identifikasi masalah dulu dan Oke. kami menemukan bahwa di situ ternyata memang masalah peternakannya cukup banyak. Oke. Karena yang dari pertama adalah peternakannya itu cuman berfokus sistemnya itu masih sistem tradisional. Nah, jadi kami berusaha lah untuk bagaimana sih di Desa Patirodeceng ini kan ternaknya banyak, Ya. potensi ternaknya tinggi. Nah, bagaimana sih kami bisa meningkatkan hal itu? Nah, muncullah program-program dan salah satunya itu smart farmingnya ini kami. Oke, jadi teridentifikasi ada beberapa permasalahan Iya, betul ya sekali, dengan Kak. melihat potensi yang besar itu sangat disayangkan jika tidak dioptimalkan kemudian di Betul, sana. betul. Ya, selanjutnya kemudian mengapa memilih daerah Patirodeceng ini, Desa Patirodeceng ini, Kak? Sebenarnya kan kalau dari awalnya kami dapat desa ini dari saran dari dinas sendiri, Dinas Oh, Pertanian oke, Kabupaten oke. Maros. Jadi kami datang audiensi dan disarankan di desa ini, dan setelah berbincang-bincang juga dengan Pak Kepala Desa di sana, Pak Kadir, ternyata memang di sana itu permasalahan ternaknya cukup banyak, tapi potensi ternaknya itu tinggi. Nah, karena keterbukaannya juga dari kepala desa dan warga-warga di sana, kami merasa kayak desa ini sebenarnya cocok untuk kami berdayakan begitu. Jadi mungkin dari situ kami dapatkan. Oke, jadi rekomendasi dari dinas langsung Iya, ya tentunya ini adalah daerah yang memang potensial, namun ada Iya, betul beberapa sekali, Kak. masalah yang perlu untuk diselesaikan melalui program ini. Kemudian setelah sampai di sana, Kak, masalah apa yang paling krusial yang dihadapi ini? Pada saat kami datang itu di sekitar bulan 3 kemarin, masalah utamanya itu ada di PMK, wabah PMK. Nah, kebanyakan ternak di sana terjangkit wabah PMK. Nah, setelah kami wawancara di beberapa masyarakat, ternyata masalahnya bukan cuma itu. Masalahnya juga ada di pakan, bagaimana sistem manajemen kandangnya. Nah, semua itu masih dilakukan secara tradisional dan karena hanya berfokus pada sistem turun-temurun. Nah, jadi kebanyakan masyarakat itu tidak tahu bagaimana sih cara mengelola untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Oke, jadi termasuk metode juga ya yang Iya. masih tercenderung tradisional. Kemudian Iya, itu tadi betul. wabah PMK yang menjadi masalah utama, salah satu Iya. masalah utama yang ada di sana. Kemudian ketika di sana bagaimana respon awal dari masyarakat sendiri, Kak? Kalau dari masyarakat sendiri tentu saya pengabdian kan tidak semudah yang dibayangkan Oke, juga. betul. Kebanyakan masyarakat itu masih ragu, ada yang tidak percaya karena mereka juga kebanyakan dari sana sudah dapat pelatihan-pelatihan sebenarnya. Cuman untuk yang seperti yang kami lakukan untuk follow up-nya itu tidak lama. Oh, Jadi kebanyakan masyarakat itu ketika mereka mau cari tempat untuk diskusi lagi untuk perkembangannya mereka ya tidak ada karena cuman satu kali kayak cuman dididik saja satu kali Iya. dan langsung tidak ada ditinggalkan. follow up Iya, selanjutnya tidak ada lagi. follow up selanjutnya. Oke, jadi memang mereka ada tantangan tersendiri tentunya untuk membuat masyarakat Iya. lebih yakin dan juga mengikuti ya, mengimplementasikan Iya, betul. tentunya apa. Nah, terkait dengan ini kan tentunya berkaitan erat dengan keilmuan nih. Saya ke Kak Ardiansyah dulu mungkin. Bagaimana kemudian keilmuan di kedokteran hewan ini diterapkan dalam program ini, Kak? Oke, baik. Jadi yang pertama, karena kan kalau kita berbicara dokter hewan, kita kan berbicara profesi. Oke, Profesi kesehatan itu pasti outputnya adalah pelayanan. pelayanan. Ya. Oke. Jadi kalau pelayanan itu basic yang paling awal adalah komunikasi. Nah, di kedokteran hewan sendiri kita punya mata kuliah itu terkait dengan komunikasi Komunikasi medik, Ya, oke. sebelum mendiagnosa, jadi kita perlu komunikasi dulu. Apalagi kan kalau dokter hewan ini pasiennya tidak bisa bicara. Ya, tidak bisa berbicara. Betul, Kliennya bisa, Kliennya tapi bisa. pasiennya tidak. Nah, yang perlu kita sampaikan, yang perlu kami dorong ke mahasiswa-mahasiswa kami itu adalah bagaimana caranya dia belajar untuk berkomunikasi langsung. Jadi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Itu yang penting. Karena di kami, di kedokteran hewan sendiri, komunikasi dengan klien atau masyarakat yang memelihara ternak, komunikasi dengan masyarakat yang memelihara anjing, kucing, dan lain-lain, itu berbeda caranya. Oke. Berbeda cara oke. berkomunikasinya. Sehingga lebih cepat kita paparkan mahasiswa kita dengan masyarakat untuk belajar berkomunikasi langsung. Nah, itu lebih penting. Ya, Oke. karena terkadang itu apa yang dipelajari dalam kampus, di dalam ruang kelas, itu sangat berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Oke, Nah, oke, sehingga oke. itulah kenapa syukurnya ada kegiatan PPK Ormawa ini. Ada media yang bisa kita, ada wadah yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mendorong mahasiswa untuk bisa langsung terjun ke masyarakat untuk belajar. Karena kalau kita melihat di ruang kelas, kita kan terbatas waktunya Betul. untuk memberikan praktikum langsung di lapangan. Nah, dengan adanya wadah seperti ini,
mau tidak mau mahasiswa itu akan terdorong dengan sendirinya untuk belajar seperti itu. Jadi ada tuntutan tersendiri Betul. ya. Betul. Jadi saya sepakat juga dengan Kak Ardiansyah bahwa memang akan berbeda ketika ada sebuah pengetahuan yang bergulir di lingkungan kelas yang memang notabene memang akademisi gitu ya para mahasiswa, ketika di lapangan bisa jadi berbeda jauh berbeda. kontras. Kalau dari pengalaman Kak Nabil sendiri bagaimana Kak menerapkan keilmuan ini di lapangan? Betul sekali sih yang dibilang sama Dok Ardin. Untuk apa yang kami pelajari dalam kelas itu untuk implementasinya ternyata sangat sulit. Sangat sulit, Nah, oke. apalagi kami kebanyakan kan bukan orang sana, bukan orang Maros sendiri, bukan orang Camba. Jadi untuk cara berinteraksi dengan warganya juga kami harus menyesuaikan. Nah, mungkin kami tahu banyak tentang ternak gitu, kami tahu tentang penyakit-penyakit. Tapi untuk mengedukasi ke warganya, untuk kasih tahu warganya bahwa ini hal yang benar untuk dilakukan, ini yang harus diimplementasikan, itu sangat-sangat sulit. Jadi kami belajar dari situnya lagi. Kami belajar sih bagaimana cara pendekatan yang tepat lah untuk kami bawakan ilmu kami ke masyarakat. Oke, dan itu tadi ya betul-betul yang menjadi tantangan itu karena komunikasi ke masyarakatnya itu sendiri belum tentu mereka langsung memahami dan langsung aware dengan yang disampaikan gitu. Terkait dengan program smart farming ini tentunya sangat menarik karena mungkin pemirsa juga bukan pertama kali mendengar istilah ini, namun implementasinya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Bagaimana Kak Nabil pelaksanaan konsep smart farming ini sebenarnya? Ya, untuk smart farming yang sendiri Kak, sebenarnya menurut sebagian orang ini masih smart farming yang cukup dasar karena kami cuma melakukan monitoring di kandang dan monitoring suhu dan kelembapan di kandang dan monitoring pH di pembuatan silase dan kompos. Nah, tapi untuk penerapannya sendiri di Desa Patiro Deceng itu belum ada sama sekali untuk hal-hal tersebut. Nah, jadi kami benar-benar mulai dari dasar saja dulu supaya masyarakatnya adalah yang masuk gitu teknologi supaya mereka tahu sedikit-sedikit. Nah, nanti untuk tahun-tahun ke depannya kami berencana juga untuk mengembangkan teknologinya. Jadi bukan cuman hanya memantau, tapi mungkin ada intervensi-intervensinya ketika misalkan program kami kan itu cuma monitoring suhu. Ketika suhunya rendah atau suhunya tinggi akan masuk notifikasinya lewat handphone. Nah, tapi untuk kedepannya kami akan menambahkan intervensi. Mungkin nanti ketika suhunya tinggi, mungkin itu di sistem kandang langsung ada penyemprotan air secara berkala. Seperti itu. Jadi memang betul-betul ini pertama bagi mereka ya, masyarakat khususnya peternak di sana. Selama pelaksanaan itu mungkin ada challenge tersendirinya itu karena apalagi kan desa ya Pak ya, mungkin ada tentu tantangan tersendirinya. Ya sih pasti ada dan memang untuk penerapan smart farmingnya kan kebanyakan di sana kan memang bukan kebanyakan orang tua. Jadi untuk dapat remaja dan orang-orang seusia kami gitu di sana itu juga sangat jarang karena kebanyakan yang seusia kami juga pergi kuliah gitu. Jadi kebanyakan yang beternak itu memang orang-orang tua. Nah, jadi mungkin di situ kalau untuk bagaimana sih cara mengajarkan teknologi, penerapan teknologinya dan bagaimana sih cara teknologi ini bisa diterima karena kebanyakan orang kan apalagi peternak biasanya kan cuman mengandalkan skill turun-temurun atau pengetahuan turun-temurun. Jadi di situnya sih bagaimana sih cara teknologi ini bisa masuk ke mereka. Mungkin dari Kak Ardiansyah sendiri ada keterbatasan mungkin apakah memang ini konsepnya di konsep sesederhana mungkin sehingga mereka mudah untuk mengadopsi atau seperti apa nih Pak? Jadi terkait dengan konsep itu kan kita berbasis masalah ya Kak ya, dan juga kita mengikuti tema yang kita masukkan kemarin. Cuman kan dasarnya seperti ini kemarin pemikiran kami bahwa kan sekarang secara global dunia kan bergerak ke arah digitalisasi dan otomatisasi. Nah, itu yang kita mau coba dorong bahwa sekarang ada istilah itu terkait dengan precision farming. Jadi kita mengintegrasikan peternakan itu dengan bagaimana caranya kita mengintegrasikan dengan modernisasi. Nah, oleh karena itulah kemarin kenapa kami mencoba untuk mencari teknologi yang paling sederhana dan tidak menyusahkan ke masyarakat yang bisa diimplementasikan. Nah, setelah kita berdiskusi, kita mendapatkan beberapa hal terkait dengan masalah. Yang pertama tadi itu adalah terkait dengan kondisi kandang. Ya, kalau kita berbicara kandang masyarakat, ya pastilah belum bisa kita bicarakan seperti skala industri di luar negeri, pasti. Ya, di sana kandang rata-rata yang pertama ada di bawah rumah warga, itu satu. Yang kedua, kandangnya itu pasti masih menggunakan kayu dan tidak pernah diganti.
Nah, limbah kotoran pun Limbah juga kotoran menumpuk di bertumpuk di situ. bawah kandangnya. Nah, dari situlah kemarin kita memitigasi dan membaca bahwa ini bisa menjadi potensi, menjadi sumber penyakit bukan hanya untuk hewannya, Ya, tapi untuk masyarakatnya pun Masyarakatnya juga juga, seperti betul. karena mereka tinggal di atasnya. betul. Ya, oleh karena itu kenapa kemarin kami mencoba untuk mengintervensikan dengan menggunakan sensor IoT untuk membaca kadar gas amonia yang ada di situ, sehingga itu nanti akan dikirimkan ke HP masyarakat yang dalam hal ini adalah peternak, bahwa kalau kadar amonia sudah terlalu tinggi wajib untuk dibersihkan kotorannya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua terkait dengan teknologi pembuatan silase, pakan fermentasi. Biasanya kan kalau kita membuat silase, teman-teman membuat silase itu cuman dibuat, dipotong, terus difermentasi, ditutup. Ditutup. Nanti menghitung hari baru dibuka. Nah, teman-teman datang dengan menghadirkan teknologi menggunakan sensor untuk membaca pH-nya. Jadi saat pH-nya sudah mencukupi, mau harinya belum sampai, itu bisa dibuka dan bisa langsung diberikan kepada peternaknya. Nah, itulah beberapa teknologi yang kami coba untuk implementasikan. Alhamdulillah, masyarakat di sana itu meskipun tadi masalah terbesar adalah challenge-nya adalah banyak peternak yang sudah berumur, tapi kita mencoba untuk bagaimana caranya supaya ada regenerasi dari peternaknya. Nah, kita coba untuk mendorong ke anaknya yang paham teknologi. Jadi nanti anaknya yang akan menjelaskan ke orang tuanya seperti itu. Nah, itulah kemarin beberapa usaha dan juga yang teknologi yang kita intervensikan. Betul. Jadi memang penting juga untuk regenerasi, apalagi tentunya di masa-masa yang akan datang sangat dibutuhkan teknologi tentunya dalam sektor peternakan ini. Kita akan selanjutnya membahas bagaimana sih dampak ataupun perubahan yang dirasakan masyarakat setelah program ini dijalankan. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa, tetap di Unhas Speak Up. Pemirsa, tentunya masih di Unhas Speak Up bersama narasumber kita, Kak Ardiansyah dan juga Kak Nabil ya. Tadi kita sudah bahas secara garis besar seperti apa sih sebenarnya program ini, kemudian respon awal masyarakat. Saya ke Pak Ardiansyah lagi, Kak Ardiansyah. Bagaimana kemudian strategi untuk menerapkan atau mengimplementasikan nih inovasi yang diterapkan agar memang masyarakat ini terasa diberdayakan gitu Pak, dilibatkan dalam program ini? Iya, baik. Jadi seperti biasa masalah terkait dengan pengabdian kan masalah yang klasik ya. Jadi bagaimana caranya kita mau masuk ke dalam suatu daerah, suatu kelompok itu, dan bagaimana caranya kita bisa memahamkan kelompok tersebut apa yang mau kita bawakan. Jadi bagaimana caranya kemarin, yang pertama saya selalu tekankan ke adik-adik tim mahasiswa bahwa adaptasi itu penting. Saya bilang bahwa tidak bisa kita melaksanakan satu kegiatan kalau masyarakat itu resisten terhadap kita. Makanya saya bilang, selalu saya tanamkan bahwa di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi teman-teman harus berusaha seadaptasi mungkin bagaimana teman-teman bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat menganggap bahwa teman-teman ini adalah bagian dari mereka. Nah, dari situlah nanti kalau misalnya masyarakat sudah terbuka, otomatis kan pasti komunikasi, sarana dan prasarana dan lain-lain itu juga pasti akan mengikut. Nah, itu yang pertama yang kami lakukan. Nah, terus yang kedua, bagaimana caranya kita bisa untuk mendorong partisipasi dari stakeholder yang lain untuk membantu. Karena kan kalau kita berbicara masyarakat, biasanya kalau mahasiswa yang berbicara, kadang trust-nya itu kurang. Betul. Sehingga bagaimana caranya supaya kita memperkuat kegiatan teman-teman mahasiswa ini, kita pertama mendorong kerjasama dengan dinas setempat. Itu pertama, melalui Puskeswan Kabupaten Maros. Yang kedua, kita juga mendorong dari beberapa perusahaan yang bisa
mensupport kegiatan Oke, teman-teman. Beberapa perusahaan obat kita dorong. Terlebih kita juga mendorong partisipasi dari program studi dengan bagaimana cara kita mendorong beberapa dosen untuk menjadi pemateri. Nah, dengan itulah trust dari masyarakat terhadap teman-teman mahasiswa itu menjadi meningkat, sehingga kegiatan teman-teman itu nanti di sana itu berjalan lancar, alhamdulillah. Oke, jadi pertama itu harus menyatu dulu ya dengan Betul, masyarakat tentunya, betul, pasti. mendekatkan diri. Kalau dari Kak Nabil sendiri, pengalamannya melaksanakan langsung di lapangan bagaimana Kak? Tentu saja Kak, yang dibilang tadi Dok Karin, yang pertama kan bagaimana caranya kami adaptasi. Nah, untuk adaptasinya kami sendiri itu butuh waktu sekitar 2 minggu Kak untuk benar-benar diterima lah gitu sama masyarakat. Bagaimana kita menyatu dengan masyarakat, dan untuk dengan stakeholder yang lain, ya kami juga dapat bantuan dari Dokardin sendiri, yang dimana untuk perusahaan-perusahaan dan lain-lain itu saran-saran dari Dokardin semua. Dan ada juga Kak, sedikit tambahan juga terkait bagaimana sih masyarakat itu bisa merasakan programnya sendiri, adalah kami melakukan pendekatan partisipatif Kak, yang dimana dari semua program-program ini masyarakat yang mengerjakan. Jadi kami sebagai mahasiswa itu seperti fasilitator saja. Jadi misal dalam program untuk pembuatan selasa dan kompos, nah masyarakat yang buat sendiri komposnya, masyarakat yang giling, masyarakat yang chopper. Nah jadi masyarakat merasa bahwa mereka memang yang harus bekerja, program ini untuk mereka gitu. Jadi melalui hal tersebut, melalui pendekatan partisipatif itu, ya masyarakat juga antusiasnya meningkat Kak. Jadi bisa dilihat dari awal program kami yang memang masih sedikit, tapi setelah kami lakukan hal-hal tersebut, nah partisipatifnya masyarakat, kehadirannya masyarakat dalam setiap program kami meningkat. Oke, malah semakin banyak yang hadir, dan dengan cara dilibatkan langsung itu tadi ya, bukan malah mahasiswanya yang membuat, tapi mereka terlibat langsung gitu. Dan tentunya berhasil tidaknya program ini mereka rasakan langsung, oleh karenanya partisipatifnya tentunya meningkat gitu ya. Mungkin di awal-awal apakah di transisi dari yang awal menyesuaikannya itu bagaimana, kemudian apakah ada masyarakat yang kemudian setelah disampaikan ini programnya ini datang gitu bertanya, konsultasi, apakah ada kayak gitu-gitu Kak selama di sana? Sebenarnya untuk yang kayak seperti itu Kak, sering sekali. Jadi di awal-awal itu kan memang masyarakat masih sedikit lah yang untuk datang ke kami. Nah setelah beberapa bulan di sana, biasanya masyarakat juga kalau di malam hari ada yang tiba-tiba datang untuk konsultasi, ada yang tiba-tiba datang bertanya untuk lihat ternaknya. Jadi benar-benar kami rasakan sendiri gitu, bagaimana kami benar-benar diterima di masyarakat setelah lama di sana. Oke, jadi memang kalau bahasa zaman now-nya itu excited ya, mereka excited dengan program ini, bukan hanya formalitas saja mengerjakan dan lain sebagainya, tapi tentunya mereka merasakan langsung semangat betul untuk merasakan program ini, luar biasa sekali. Dan ini tentunya yang diharapkan ya Pak dari kegiatan ini. Dari Bapak Ardiansyah sendiri, Kak Ardiansyah, bagaimana kemudian dampak atau perubahan yang paling dirasakan, paling signifikan di masyarakat setelah program ini Kak? Baik, jadi yang pertama itu dampaknya adalah sebelumnya di sana itu belum pernah ada kelompok ternak. Belum ada kelompok ternak. Yang ada cuman kelompok tani. Nah, artinya kan dari adanya kelompok itu sebenarnya beberapa support dari pemerintah itu kan bisa masuk. Kalau tidak ada kelompok, tidak ada wadah untuk bantuan pemerintah itu bisa masuk. Nah, sehingga kita mencoba untuk bagaimana mendorong pembentukan kelompok ternak. Alhamdulillah setelah itu 2 kelompok ternak di satu desa itu bisa berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling penting, masyarakat itu mulai sadar bahwa ternyata memelihara ternak itu tidak hanya memberi makan, dan melepaskannya seperti itu. Jadi mereka sadar bahwa memelihara ternak itu harus mencukupi semua kebutuhannya, bukan hanya makannya, tapi lingkungan yang ideal untuk dia hidup itu juga penting. Nah seperti itu. Yang ketiga, bagaimana caranya masyarakat itu sadar bahwa ternyata, karena kan kami juga kemarin sebenarnya melakukan pendekatan secara ekonomi. Jadi masyarakat sadar bahwa ternyata ternaknya selama ini itu adalah aset dan bukan produk bisnis. Nah itu yang coba kita sentuh kemarin. Kalau memang betul-betul masyarakat mau menjadi pebisnis, maka ternaknya ini jangan dijadikan aset. Tapi kalau misalnya memang mau jadi aset, berarti tidak ada komoditi bisnis di peternakannya. Nah itu yang mereka rasakan kemarin. Akhirnya mereka sadar bahwa ternyata selama ini ternakku ini hanya aset. Hanya aset. Iya. Dan nanti kalau ada
momen tertentu baru saya jual seperti itu. Oke. Dan terakhir itu yang berdampak ke masyarakat adalah bahwa mereka itu lebih diperhatikan oleh dinas setempat, pemerintah setempat lah, mulai dari camat, terus kepala desa sampai level dinas itu kemarin mereka mau memperhatikan bahwa di Patiro Deceng ini sebenarnya potensi ternak itu besar, cuman kurang tersentuh, sehingga kemarin orang-orang dari dinas peternakan itu, pertanian dan peternakan mulai melihat bahwa di sini potensial bahwa ini juga bisa kita kembangkan ke depan lebih baik lagi menjadi desa percontohan seperti itu. Oke. Kalau Kak Nabil sendiri mungkin apakah sudah melihat ada kemandirian nih di masyarakat dalam menjalankan program ini, Kak? Untuk output kemandirian sebenarnya memang target kami ya Kak untuk program ini. Jadi setelah beberapa bulan di sana, di akhir-akhir bulannya kami di situ, kemandirian itu sebenarnya sudah terlihat karena kan kami juga punya grup WhatsApp bersama para peternak di sana. Nah, biasa mereka fotokan atau videokan kegiatannya mereka. Jadi kayak lagi buat silase, ya divideokan itu, atau lagi ngukur-ngukur sapi difotokan begitu. Jadi kami rasa kemandirian sudah terbentuk sih Kak di masyarakat. Apalagi kami juga memang dari ketua-ketuanya sendiri, ketua-ketua kelompok ternaknya sendiri, itu memang orang yang aktif memang di bidang peternakan. Jadi adalah yang memonitoring juga warganya di sana. Nah, itu yang paling penting tentunya keberlanjutannya dari program ini ya, bagaimana di sana. Mungkin follow up ke depannya lagi Pak, jangka panjangnya seperti apa yang akan dilakukan? Yang pertama sebenarnya terkait dengan kegiatan kan kita tidak bisa berhenti karena kan kita berbicara keberlanjutan. Nah, tahun depan kami dari program studi itu berencana untuk membuat kegiatan pengabdian di sana. Jadi kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan kita kembangkan ke arah, karena memang target kita di sana nanti di Desa Patiro Deceng itu akan menjadi desa percontohan terkait dengan industrialisasi modern untuk peternakan sapi berbasis masyarakat. Ya, nah oleh karena itu salah satu upaya kami tahun depan itu kita akan membuat pengabdian dan beberapa mungkin juga kegiatan penelitian di sana karena kami sudah berkomunikasi dengan masyarakat di sana dan masyarakat di sana terbuka untuk memfasilitasi kami juga karena kan kita juga sudah ada MOU antara program studi dan juga desa, sehingga ini kan juga menjadi suatu jalan yang baik untuk kerjasama antara pihak desa dan juga program studi. Oke, jadi memang sudah ada target jangka panjangnya itu tadi ya, rencananya sudah sejauh itu pemirsa tentu akan dilakukan lagi penelitian, pengabdian dalam program-program yang lain dalam bentuk yang lain, tidak hanya PPK Ormawa ini sendiri. Nah, ini kan target utamanya tadi itu yang disebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Mungkin digambarkan wujud konkretnya ini Kak seperti apa? Kalau untuk kesejahteraan dan kemandirian yang diharapkan dari jadi sebenarnya yang diharapkan adalah kan terkait dengan peternakan ini. Intinya kalau kita berbicara ternak, kesejahteraan adalah bagaimana caranya supaya ternak masyarakat itu bisa sehat dan juga bisa bertambah. Ya. Nah, oleh karena itu kemarin dengan adanya kegiatan yang kami lakukan ini, yang pertama adalah minimal perbaikan nutrisi dulu. Perbaikan nutrisi. Ya, karena saya lupa sampaikan tadi bahwa salah satu intervensi yang dilakukan mahasiswa juga adalah membuat bank pakan. Jadi selama ini kan di sana itu pakan rumput itu yang disediakan oleh masyarakat itu kan yang alami saja, yang ada saya sekitar situ. Masyarakat itu ada mungkin beberapa yang menanam, cuman beberapa. Nah, tapi dari kegiatan bank pakan yang dilakukan oleh mahasiswa, teman-teman ini memasukkan beberapa jenis varietas yang lain. Nah, jadi dari segi nutrisi kan pasti berbeda. Nah, oleh karena itu yang pertama dampaknya pasti perbaikan nutrisi ke ternaknya. Otomatis perbaikan nutrisi ke ternaknya akan berdampak kepada bagaimana reproduksi itu meningkat. Ya, jadi kegiatan perbanyakan. Jadi tingkat konsepsi kawin antara jantan dan betina itu diharapkan semakin meningkat dengan perbaikan nutrisi itu. Nah, akhirnya nanti setelah itu meningkat, jumlah ternak yang ada di sana kita harapkan juga meningkat seperti itu. Jadi memang target juga kita tahun depan sebenarnya dan tahun-tahun berikutnya bagaimana kita mengintroduksi teknologi inseminasi buatan di sana. Jadi masyarakat bukan hanya lagi mengandalkan kawin alam, tapi kita bisa langsung mengintervensi untuk bisa mempercepat angka kelahiran untuk ternak di sana. Untuk kemandiriannya sendiri mungkin. Jadi kemandiriannya yang pertama itu masyarakat di sana, yang pertama karena dia sudah punya kelompok ternak, sehingga dia bisa mengaplikasikan teknologi tadi semua itu. Terus yang kedua, bagaimana caranya supaya masyarakat di sana itu sudah bisa, karena mereka sudah punya legalitas, sehingga masyarakat di sana itu bisa langsung audiensi ke pemerintah terkait dengan itu tadi bantuan dan juga terkait dengan
fasilitas dari pemerintah desa untuk melaksanakan kemandirian masyarakat. Kami juga kemarin sebenarnya memberikan beberapa pelatihan pembuatan kompos, pembuatan WMB, dan juga silase. Itu sebenarnya targetnya adalah bagaimana supaya nanti masyarakat ini bisa menyediakan produk ini ke masyarakat sekitar, ke desa sekitar untuk perputaran ekonomi untuk betul. kelompok masyarakat. Betul, luar biasa sekali. Jadi memang sektor peternakan ini sangat begitu penting untuk didukung, apalagi kalau kita kaitkan sedikit dengan program MBG ya, tentu ini merupakan salah satu penopang juga dalam program tersebut, luar biasa. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kemudian dukungan atau support dari Universitas Hasanuddin sendiri dalam program ini? Wah, kalau kita berbicara dukungan universitas sudah luar biasa sekali, bahkan di luar ekspektasi kami sebenarnya. Karena mulai dari awal kegiatan saat kita mengikuti kegiatan ini sampai kemarin kita abdi daya, bahkan sampai laporan terakhir kemarin yang disampaikan oleh kementerian, itu support universitas luar biasa. Ya, kalau kita dikatakan di atas 100%, di atas 100%. Di atas 100%. Ya, karena semua hal kecil itu betul-betul diperhatikan oleh pihak universitas. Mulai dari kami menyusun proposal, RAB, bahkan sampai kemarin kita juga melaksanakan laporan akhir, visitasi, jadi juri datang ke lokasi langsung. Kita selalu bersamai, kita selalu ditemani oleh pihak universitas. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan kualitas. Jadi memang dari universitas kemarin mereka memang menekankan bukan hanya lombanya, tapi bagaimana universitas menekankan bahwa kegiatan yang teman-teman lakukan di masyarakat itu memang berbasis kualitas. Jadi memang itulah yang didorong universitas dan juga itu yang diberikan, support yang diberikan universitas untuk melaksanakan kegiatan itu semua luar biasa sekali. Luar biasa sekali tentunya ya. Tentunya salah satu upaya juga untuk mewujudkan itu tadi Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya ada pengabdian, dan yang ditekankan adalah kualitasnya. Ya, betul-betul dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat. Nah, sebagai closing statement mungkin saya ke Kak Nabil dulu, bagaimana kemudian pesannya kepada teman-teman organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin dan kampus-kampus di luar sana, bagaimana pentingnya untuk melakukan pengabdian langsung kepada masyarakat. Silahkan Kak. Baik, untuk closing statement-nya sendiri kan hal yang paling harus diketahui oleh mahasiswa adalah bagaimana sih mahasiswa perannya itu sebagai agent of change. Nah, bagaimana mahasiswa membawa perubahan kepada masyarakat. Jadi mahasiswa bukan cuma hadir sebagai peneliti dan lain sebagainya, tapi bagaimana juga mahasiswa bisa hadir di masyarakat, membantu masyarakat berkembang, dan semua itu ya harus hadir di jiwanya mahasiswa sendiri. Bagaimana mahasiswa sadar tentang perannya, bagaimana mahasiswa bisa membawakan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di dunia kampus. Oke, dari Kak Ardiansyah sendiri bagaimana Kak closing statement-nya? Oke, baik. Jadi dari kegiatan PPK Ormawa ini ya, jadi saya melihat bahwa ternyata memang di daerah-daerah kita, apalagi khususnya di desa ini, memang masih ada kesenjangan yang besar antara pemerintah, antara perkembangan di desa dengan perkembangan di kota seperti itu. Nah, oleh karena itu dari situ saya sadar bahwa ternyata ini mungkin khusus untuk beberapa desa yang sudah disentuh mungkin oleh beberapa kampus dari kegiatan PPK Ormawa ini. Tapi masih banyak desa lain sebenarnya yang butuh sentuhan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik adik-adik mahasiswa ataupun universitas. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagaimana caranya supaya ke depan kita mendorong teman-teman mahasiswa maupun dari pihak universitas, dosen-dosen dan lain-lainnya itu bagaimana caranya supaya kita bisa membuat kegiatan pengabdian yang seperti ini itu merata agar pertumbuhan atau perkembangan negara itu bisa kita dorong dari level desa. Nah, ini yang kita harapkan supaya ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa lebih baik ke depannya mulai dari level desa. Oke, luar biasa sekali. Menarik sekali ya pemirsa bahwa memang program pengabdian kepada masyarakat ini tidak bisa kita sebut sebagai formalitas saja tentunya, tapi memang di dalam ada pesan, ada dorongan, ada tuntutan untuk teman-teman mahasiswa, organisasi mahasiswa untuk memberikan empatinya, sosialnya, nilai sosialnya, dan juga paling utama adalah menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat sesuai dengan bidang akademiknya masing-masing. Luar biasa sekali. Tim Satwa tadi sudah membuktikan bahwa memang kolaborasi mahasiswa dengan masyarakat itu
akan menghasilkan dampak yang positif ya jika betul-betul dilakukan dengan cara yang tepat, bagaimana beradaptasi dengan masyarakat, mereka menganggap kita sebagai bagian dari mereka mengimplementasikan inovasi-inovasi yang kita bawakan, dan tentunya sifatnya berkelanjutan. Dan ada yang digarisbawahi tadi bahwa memang masih banyak mungkin daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kegiatan-kegiatan seperti ini. Oleh karenanya diharapkan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi program-program serupa PPK Ormawa ini yang merasakan, yang disentuh langsung oleh masyarakat sendiri. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.